Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Destina Yunarti dengan NIM 22050706068. Kali ini saya ingin membahas materi mengenai folklore bukan lisan. Apa sih folklore bukan lisan itu? A few moments later. Folklore bukan lisan adalah tradisi-tradisi zaman dahulu yang berupa benda, suara, dan gerak yang masih bertahan dan masih dipergunakan sampai sekarang. Karena inti folklore adalah cerita, maka benda-benda yang termasuk folklore pun pasti ada ceritanya. Mengapa demikian dan mengapa begitu? Baik dari bahannya, cara pembuatannya, bentuknya, tujuan pembuatannya, keberadaannya, dan mungkin peristiwa yang menyebabkan munculnya folklore benda tersebut, baik disengaja ataupun tidak. Meskipun pada umumnya masyarakat banyak yang sudah tidak tahu cerita di balik benda, mereka masih membuatnya atau menggunakannya. Contohnya di Panjalu, Ciamis, Jawa Barat, ada senjata atau alat berperang, pedang Julfikar. Kemudian ada pembagian folklore bukan lisan. Folklore bukan lisan secara garis besarnya terbagi menjadi dua, yakni folklore material dan folklore imaterial. Folklore material terdiri dari yang pertama, arsitektur rakyat dan seni kerajinan tangan. Yang dimaksud dengan arsitektur rakyat adalah bentuk-bentuk bangunan. Biasanya, setiap suku di Indonesia memiliki bentuk bangunan dan nama bangunan masing-masing, seperti pada masyarakat Sunda. Jadi, nama-nama arsitektur rumah Sunda berdasarkan pada bentuk atapnya. Yang kedua yaitu seni kerajinan tangan. Bangsa Indonesia termasuk bangsa yang sangat kreatif, ulet, dan rajin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia di daerahnya masing-masing, mereka mengolahnya sehingga lahirlah kerajinan tangan dari berbagai bahan, bentuk, dan manfaat. Tetapi tidak semua kerajinan tangan termasuk folklore. Kerajinan tangan yang termasuk folklore adalah kerajinan tangan yang merupakan warisan leluhur daerah setempat dan menjadi ciri khas tempat tersebut. Yang ketiga, pakaian dan perhiasan. Pakaian atau sandang adalah kebutuhan pokok manusia yang kedua setelah pangan. Manusia setelah dapat memenuhi kebutuhan pangan, maka akan memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan sandang. Setelah itu baru papan. Kebutuhan pakaian bukan hanya untuk melindungi badan dari panasnya matahari dan dinginnya cuaca malam. Yang keempat, makanan dan minuman tradisional. Kebutuhan pokok manusia yang pertama dan sangat penting untuk dipenuhi adalah kebutuhan pangan. Karena pangan sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia. Jenis-jenis pangan yang konsumsi manusia sangat bergantung pada ketersediaan bahan pangan dan keterampilan mengolahnya sesuai dengan budayanya masing-masing. Masalah bahan pangan juga sangat bergantung pada kondisi alam. Apakah masyarakat tersebut tinggal di daerah pegunungan, persawahan, dan perlautan. Yang kelima, obat-obatan tradisional. Setiap makhluk Tuhan seperti hewan dan manusia sering mengalami gangguan kesehatan, begitu juga dengan manusia zaman dahulu, bahkan mungkin manusia purba sekalipun juga sakit. Kemudian pasti manusia berusaha untuk menyembuhkannya dengan cara berobat dan membuat obat. Untuk membuat obat bergantung pada ketersediaan bahan. Awalnya mungkin coba-coba atau ketidaksengajaan, karena zaman dahulu belum ada ilmu kedokteran dan ilmu farmasi, tetapi mungkin ada petunjuk dari yang gaib. Karena adanya bahan itu, baik dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan, maka dapat digunakan sebagai perantara untuk menyembuhkan penyakit. Selanjutnya yaitu folklore imaterial, terdiri dari yang pertama, bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah alat komunikasi nonverbal atau sebagian orang menyebutnya bahasa nonverbal. Tetapi banyak pakar atau para linguis yang tidak sependapat bahwa isyarat ialah bahasa. Mereka mengatakan isyarat adalah isyarat saja atau gestur yang lebih dikenal sebagai para linguistik sebagai salah satu alat komunikasi manusia karena banyaknya alat komunikasi manusia selain bahasa. Untuk membuat obat bergantung pada ketersediaan bahan. Awalnya mungkin coba-coba atau ketidaksengajaan, karena zaman dahulu belum ada ilmu kedokteran dan ilmu farmasi, tetapi mungkin ada petunjuk dari yang gaib. Karena adanya bahan itu, baik dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan, maka dapat digunakan sebagai perantara untuk menyembuhkan penyakit. Selanjutnya yaitu folklore imaterial, terdiri dari
Yang pertama, bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah alat komunikasi nonverbal atau sebagian orang menyebutnya bahasa nonverbal. Tetapi banyak pakar atau para linguis yang tidak sependapat bahwa isyarat ialah bahasa. Mereka mengatakan isyarat adalah isyarat saja atau gestur yang lebih dikenal sebagai para linguistik sebagai salah satu alat komunikasi manusia karena banyaknya alat komunikasi manusia selain bahasa. Yang kedua, laras musik. Banyak sekali jenis laras musik di Indonesia, terutama musik tradisional dari setiap suku. Hampir setiap suku di Indonesia mempunyai seni musik dan dengan instrumen yang berbeda-beda. Pada umumnya, instrumen musik dapat digolongkan menjadi beberapa golongan sesuai dengan cara membunyikannya, yang diantaranya sebagai berikut, yaitu alat musik yang dipukul, dipetik, ditiup, digesek, dan digoyangkan. Untuk menjadi jenis musik apa tergantung bagaimana melaraskannya, sehingga dalam musik ada berbagai jenis laras musik seperti laras selendro, pelok, mendeda, dan lain-lain. Jadi, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa folklor bukan lisan merupakan tradisi-tradisi zaman dahulu yang berupa benda. Karena inti folklor adalah cerita, maka benda-benda yang termasuk folklor pun pasti ada ceritanya. Mengapa demikian dan mengapa begitu? Baik dari bahannya, cara pembuatannya, keberadaannya, dan mungkin peristiwa yang menyebabkan munculnya folklor benda tersebut, baik disengaja ataupun tidak. Suara dan gerak yang masih bertahan dan masih dipergunakan sampai sekarang. Meskipun pada umumnya masyarakat banyak yang sudah tidak tahu cerita di balik benda tersebut, mereka masih membuatnya atau menggunakannya. Folklor benda lisan secara garis besarnya terbagi menjadi dua, yakni folklor material dan folklor imaterial. Folklor material terdiri dari arsitektur rakyat dan seni kerajinan tangan, sedangkan folklor imaterial terdiri dari bahasa isyarat, laras musik, pakaian atau perhiasan, makanan dan minuman tradisional, dan obat-obatan tradisional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.